اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الصلاة والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الخلفاء والراشدين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الأولياء والمخلصين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الأتقياء والصالحين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الجلال والقائدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم اهدنا طريق المستقيم، طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts bi khairil milad wal adyan wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dzawil iman wal itqan wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'illahil karimil mannan fi daril baqa wa darin na'im al-jinan. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nabiyyin kiram ajma'in. Wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Sayyid Abi Bakr Muhammad Syata Ad-Dimyati wa may yu'awin ala nashri hadzal kitab nafa'ana Allah bihim wa bi 'ulumihim wa bi asrari fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Mutafa'ilun 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 utlub matabam bin nadamati muqdi'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mastuqbila wa bara'atum min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub matabam bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarki dzambi fi mastuqbila. Kita sampai di nazam yang ke-17. Mu'allif mengatakan utlub, carilah, artinya usahakanlah, mataban, pertaubatan, bin nadamati, bagaimana cara bertaubat, bin nadamati, dengan cara penyesalan. Pertama kudu getun, muqli'an, yang kedua dengan cara mencabut diri dari perbuatan yang ditaubati. Wa bi'azmi tarki dzambi, yang ketiga azam tidak akan mengulanginya. Wa bi'azmi tarki dzambi, dan dengan azam untuk meninggalkan dosa, fi mastuqbila, di masa yang akan datang. Nazam yang ke-17, yang ke-18, wa bara'atan min kulli haqqil adami. Syaratnya taubat lagi, wa bara'atan, dan membebaskan diri, min kulli haqqil adami, dari setiap hakul adami. Kalau memang dosa yang dimaksud itu ada hubungan dengan manusia. Walihadil arkani, dan kepada rukun-rukun inilah far'a, maka jagalah, wa kamila, dan sempurnakanlah. Penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. Dzakaron nazim fi hadzainil baitaini. An-nazim menjelaskan di dalam dua bait ini syurutut taubati, pada syarat-syaratnya taubat, allati la tasihhu illa biha, yang mana taubat itu tidak akan sah melainkan dengan syarat-syarat ini.
Wahia bahwasanya syaratnya taubat yang pertama an-nadamu adalah menyesal. Pertama kudu getun. Menyesali ala ma hasala minhum min iqtirau fi dzambi, menyesali atas sesuatu hasala yang sudah kadung terjadi. Minhu darinya min iqtirau fi dzambi, dari melakukan dosa. Getuni perkara sing wis kadung kelakon. Itu yang pertama. Yang kedua, wal azmu ala alla ya'uda limithlih, berazam, bertekad tidak akan kembali mengulanginya kepada kesalahan yang sama. Wal iqla'u minadz-dzambi, dan yang ketiga adalah iqla', mencabut diri, berhenti artinya dari perbuatan dosa yang dimaksud. Kemudian kalau dosa itu hanya hubungan kita dengan Tuhan, maka cukup 3 niki. Jadi kalau kesalahan kita yang kita taubati hanya urusan kita dengan Tuhan, maka syaratnya cukup 3. Pertama getun, sing nomor loro bertekad untuk tidak mengulanginya, yang ketiga ya sudah berhenti dari dosa yang dimaksud. Tapi kalau dosa itu ada hubungan dengan makhluk, niki rada tambah. Mergo bolak-balik diomongane urusan karo menungso niku lebih ruwet. Penak-penake pangeran. Wis dikai rezeki, dikai nikmat, nyatane kadang dilokne yo ora piye-piye pangeran. Tapi nek urusane karo menungso akeh ruwete. Wal bara'atu, dan berlepas diri min jami'i huquqil adamiyina, dari semua hak-hak adamiyin, dari semua hak-hak manusia kalau memang dosa itu ada hubungan dengan manusia. Wa amma qauluhu alaihi salam, loh, di sini dijelaskan syaratnya taubat itu ada 3 minimal. Kalau dosa itu hanya hubungan kita dengan Tuhan, 3, 4 kalau ada hubungan dengan manusia. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, an-nadamu at-taubah, penyesalan itu adalah taubat. Jadi taubat itu sementing getun. Kenapa kok hanya diringkas dengan kalimat an-nadamu taubah? Bahwa maka bahwasanya kalimat an-nadamu at-taubah itu ala hadi qali, sama dengan batasan ucapan firman Allah, al-hajju arafatu, haji itu di Arafah. Haji itu di Arafah. Padahal wong haji kan bukan cuma teng Arafah, kan ya tawaf barang, neng Mina barang. Tapi diringkas dengan kalimat al-hajju arafah, ay mu'dhamu arkaniha, artinya seagung-agungnya rukunnya taubat itu ada penyesalan, ada pada penyesalan. Mergo kuncine memang nenggone menyesal. Kalau orang itu sudah menyesal, pasti dia akan berhenti dari perbuatan yang dimaksud. Nek wong niku bener-bener getun, ora kira baleni, dan dia pasti akan berhenti. Dan kalau memang benar-benar dia menyesal perbuatan dosanya, kalau dosa itu ada hubungan dengan manusia, benar-benar getun, pasti akan dibereskan hubungan kesalahannya dengan manusia. Makanya diringkas karo Kanjeng Nabi, an-nadamu at-taubatu. Taubat, penyesalan itu adalah taubat, karena kuncinya pada menyesal. Sehingga wong leren gak baline kan mergo getun. Nek gak getun ora kira leren, wong ora getun. Wa alamatu syihatin nadam, dan bahwasanya tanda sahnya penyesalan itu riqatul qalbi, adalah lembutnya hati. Hatinya malih rada kena diomongi, cara gampangane ngoten. Hatinya malih lembut. Sing maune kasar, maune kaku, niku malih kena diomongi. Niku rada ada tanda-tanda kalau dia menyesal. Wa ghazaratul damai, dan bercucurannya air mata, malih iso nangis. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta itu ala atrafi alsinatihim, di ujung lisan mereka. Taubatnya para pendusta itu hanya ada di ujung lidah mereka, ada di ujung lisan mereka. Jangan-jangan kita termasuk, yakni yang maksudkan qaula astaghfirullah. Itu kan hanya di lisan. Astagfirullah, astagfirullah, itu kan yang lisan. Ketika taubat kita hanya seperti itu, tidak ada kelanjutannya, niku jenenge taubate wong ngapusi. Ya taubat tapi taubat ngapusi. Jare-jare ngapura tapi dibaleni maneh.
Wal makna bahasanya artinya adalah utlub ayyuhal mukallaf, wahai orang yang diberikan beban syariat, carilah mataban bertaubatan hala kaunika dalam kondisi adanya dirimu itu mutalabisan yang dalam bertindak binadamati dalam tindakan binadamati dengan penyesalan. Jadi carilah pertaubatan yang pertaubatan itu pertama dengan cara penyesalan, ay tahassur wa tahazun, ketun ya sedih, alama fataka minal umri, atas sesuatu yang telah hilang padamu minal umri dari umur. Nyapo puluhan tahun aku gak ibadah. Jadi ngoten. Fil mukhalafati, dalam menyelisihi Tuhan. Betapa banyak nikmat yang kita terima dari Tuhan, tapi ternyata betapa banyak kesalahan yang kita perbuat kepada Tuhan. Ya kudu ketuni, ya kudu sedih, kudu disesali. Wahala kaunika, dan dalam kondisi adanya dirimu itu muklian, orang yang mencabut diri anil dzambi, dari perbuatan dosa, fil hali, seketika. Ketika kamu benar-benar taubat, ya wis laran. Jare ketun, ya kudu laran. In kunta mutalabbisan bihi. Jika adanya kamu itu orang yang dalam mengerjakan, dalam tindakan bihi dengannya. Kalau kamu masih dalam kondisi melakukan dosa, maka segera hentikan. Aw azimana alal aud ilaihi, atau kamu itu ada azam untuk kembali kepadanya, maka segera hentikan. Bi anta terukahu, dengan agar kamu meninggalkannya, wa taqumu fil hal, dan kamu mendirikan fil hal seketika, ala ahsanil halati, atas sebaik-baik kondisi, segera perbaiki kondisimu. Wa hala kaunika, dan dalam kondisi adanya dirimu itu mutalabisan yang dalam tindakan bi azmi tarki dzambi, dengan azam, dengan tekad meninggalkan dosa, fima yustaqbalu, di dalam masa yang akan datang, minaz zaman, dari masa. Ila akhiri umrika, sampai kapan azamnya, sampai kapan tekad untuk tidak mengulangi, sampai mati. Wis pokok dilerani ndak arepe baleni sampai mati, iku jenenge taubat tenan. Azman jaziman, dengan tekad yang kukuh. Wa hala kaunika, dan dalam kondisi adanya dirimu itu mutalabisan yang dalam kondisi punya tindakan bibaro'ati zimmati, dengan membebaskan tanggungan mingkuli haqqil adami, dari semua hakul adami. Kamalin, contohnya seperti harta. Awa'idin, atau harga diri. Baik perbuatan zalim itu berupa harta, misalnya ngapusi kancane, atau berupa harga diri. Kita pernah menghina orang itu, pernah memfitnah orang itu. Segera dibereskan. Itu jenenge taubat. Ai idza ta'allaqa bitaib, artinya ketika berhubungan bitaibi, dengan orang yang bertaubat, apa hakul adami usturita, maka disyaratkan ketika dosa itu ada hubungan dengan manusia, maka disyaratkan tabri'atuhu, membebaskannya dia harus membebaskan, membereskan urusannya dengan orang lain. Wadzalika, dan bahwasanya hal itu lima rawa, karena sesuatu yang telah meriwayatkan siapa muslimun, Imam Muslim, ani Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul mengatakan, mangka nali akhihi indahu madzlamatun, barang siapa yang dia ada terhadap saudaranya ada kezaliman, barang siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya, fi irdin aw malin, baik dalam urusan harga diri, malin, atau harta, baik menzalimi dalam urusan harga diri atau urusan harta, fal yastahlilhul yaum, maka segera minta halal ala yauma, sekarang hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang masa yang mana di masa itu uang sudah tidak ada harganya. Fa in kana lahu amarun, kapan hari uang tidak ada harganya? Ya besok ning dino kiamat. Artinya segera bereskan urusanmu dengan orang lain mumpung kamu masih hidup. Jangan nunggu di saat harta sudah tidak ada gunanya. Kalau kamu pernah menzalimi orang lain urusan harta, segera kembalikan. Jangan nunggu nanti di akhirat, di saat harta sudah tidak berguna. Maka ketika dia sudah berada di akhirat, fa'ingkana, maka jika ada lahu baginya amarun amal, kalau dia punya amal,
Sedangkan dulu dia pernah menzalimi orang lain dan belum sempat dibereskan. Yu'khadhu, maka akan diambil minhu darinya biqadri mazlamati, menurut kadar kezalimannya. Maka amal kebaikannya akan diambil sesuai dengan kadar perbuatan zalimnya, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Wa illa, dan jika tidak, artinya ketika dia sudah tidak punya kebaikan, ukhidha, maka akan diambil min sayyiati sahibihi, dari keburukan yang mempunyai orang yang berhubungan dengannya, artinya lawannya, maka akan diambillah kesalahan-kesalahan orang yang pernah dizalimi. Kesalahan orang yang pernah dizalimi itu akan diambil, fahumila alaih, maka akan dibebankan atas orang yang pernah menzalimi. Jadi mumpung durung segera dibereskan. Fa illam ya'lamuhul mustahiqqa. Lalu bagaimana jika kita itu tidak ngerti siapa orang yang berhak? Misalkan ada orang pernah menzalimi urusan uang misalkan, tapi dia tidak ngerti itu uang siapa yang diambil. Sementing njukuk wis mbu duwe sapa. Sing jelas dudu dhek. Dia tidak tahu. Sekarang dia ingin taubat, dia kan harus mengembalikan uang itu, tapi dia tidak ngerti. Biyen sing tak joko iki duwe sapa? Ndak roh. Wajibah, maka wajib apa i'lamu, pemberitahuannya. Dia harus siaran. Sapa sing dhisik tau kelangan duit sakmene? Iku aku sing joko. Illa ingkana, kecuali jika adanya ia itu ya khaufu, khawatir ziyadatal ghairi, pada bertambahnya marah. Kecuali kalau dia punya perkiraan, iyo aku pengen taubat, pengen balik nih duit iki ben aku tahu njukuk duit misalnya. Cuma iki duit si A misalkan ngerti orangnya ngerti. Iki duit uangnya si A pernah aku ambil. Tapi seandainya saya beritahukan yang ngambil itu saya, kayaknya si A itu nanti malah tambah marah. Maka ndak usah diberitahukan. Bagaimana caranya? Yes, ismbu piye cara sing penting dibalekne, diniati dhewe, ndak usah dituduh nih iki aku balik duit ning sampean mergo aku biyen tau. Ndak usah, timbang nambahi perkara. Jadi ketika kita itu punya salah kepada orang lain, kita ingin taubat, kan otomatis harus dibereskan dengan orang itu. Tapi kalau diperkirakan kalau kita jujur, misalkan jenengan tahu ngrasani wong, niku sing bener nek arepe taubat, ya jenengan kudu njaluk ngapura, sepurane yo biyen aku tahu ngrasani sampean. Ya kudu ngono. Tapi kalau diperkirakan iyo sing bener jane ngono, tapi nek arepe aku terus terang ngono iku malah kira-kira malah sing mau rukun malah dadi gak rukun. Oh, dadi sampean biyen sing garang-garai to. Kan malah tambah ruwet. Ya wis rasa ngomong, sing penting taubat, minta kepada Allah agar orang itu diberikan ridho, agar bisa meridhoinya. Jadi tidak harus jujur. Jadi tidak selamanya jujur itu bagus. Kalau memang jujur itu nanti malah nambahi perkara, ya terpaksa. Yang penting kita sudah tidak mengulanginya lagi. Lau a'lamahu ila ingkana ya khaufu ziyadatal ghaidhi lau a'lamahu, kecuali jika dia tahu khawatir bertambahnya rasa marah orang yang bersangkutan, lau a'lamahu, seandainya dia memberitahukannya. Maka solusinya adalah fa innahu yas'alullah, yes nyuwun nggone Allah ayyurdiyahu, agar Allah meridhoinya lahu kepadanya, agar menjadikan orang itu ridho kepadanya. Ma'atadarru, beserta dengan kita tadarrub, memperbanyak doa, wal istighfar, dan mohon ampun, wal istighfari, dan mohon ampun pun titik. Kemudian wa idza kanal ma'khudhu malan, ketika yang diambil itu berupa harta, wa fuqida malikuhu, dan orang yang kita ambil hartanya itu ndak ada, baik orangnya sudah ndak ada karena meninggal atau kita ndak ngerti sekarang orangnya di mana. Jadi misalkan kita pernah ngambil harta orang lain, kita sekarang ingin taubat, kan harus dikembalikan. Cuma masalahnya orang itu sudah ndak di sini. Baik mungkin orangnya sudah meninggal, ahli warisnya juga tidak ada misalkan. Yang jelas
kita tidak ngerti harus mengembalikan ke siapa, karena orang yang bersangkutan itu sudah tidak ada. Wa fuqida, dan disepikan, artinya tidak ada siapa maliku, pemiliknya, wa warithuhu, dan ahli warisnya. Maka solusinya bagaimana kalau benar-benar ingin taubat? Pernah mengambil 1 juta uang orang lain, sedangkan orang yang kita ambil uangnya sudah tidak ada, keluarganya juga kita tidak ngerti. Sekarang kita kembalikan kemana? Dafa'ahu, maka ia berikan harta itu ila qadin mutadayyidin, kepada seorang qadi yang agamanya bagus, artinya bisa dipercaya. Serahkan kepada seorang qadi, seorang hakim yang dia dapat dipercaya. Fa'in ta'adzar, maka jika sulit, kalau memang kita mencari orang yang bisa dipercaya itu sulit, tasaddaqa bihi 'alal fuqara, ya sudah, kita sedekah dengan sejumlah uang yang pernah kita ambil. Misalkan kita pernah ngambil 1 juta, kita taubat, harus dikembalikan, orangnya ndak ada, wis mbuneng di keluargane ora roh, maka mau kita serahkan kepada seseorang yang menurut kita dipercaya, mungkin sulit. Maka solusinya kita bersedekah sejumlah uang 1 juta, kan juga 1 juta bian. Kita sedekahkan alal fuqara wal masakin, kita berikan kepada fakir miskin, biniyatil gharmi, dengan kita niatkan sebagai denda, kita niatkan pahalanya untuk orang yang kita maksudkan. Ya Allah, saya bersedekah uang 1 juta, tapi ini bukan uang saya, uangnya si A, orangnya sekarang saya tidak tahu, pokok saya niatkan uang 1 juta ini saya sedekahkan karena ini milik si A. Fa imma tama'aniyati dzalika qabdal ifa, maka jika seandainya orang itu mati tapi dia sudah punya niatan mau membereskan, tapi wong jenenge beresne urusan duit kan ya kudu ada duit. Tadi gak ada duit kan gak iso, meskipun sudah ada niatnya, kan hanya niat. Dia ada niatan ingin membereskan urusan itu, tapi belum sempat dibereskan, dia sudah meninggal. Qabdal ifa, sebelum dia memenuhinya. Fal marju, maka ya kita tinggal berharap. Fal marju, maka yang diharapkan min karamillahi subhanahu wa ta'ala, dari kemuliaan Allah ta'ala, al-afu, itu al-afu adalah maaf anhu, darinya. Ya, kalau sudah memang terjadi seperti itu, dia sudah taubat, ingin membereskan, tapi ternyata kan durung sampai beres, ternyata sudah keduluan meninggal. Ya, maka ya semoga-moga di ngapura karo pangeran, karena sudah punya iktikad baik, meskipun belum sempat terjadi, belum sempat dibereskan. Ya, semoga-moga mergo duwe niat apik, mergo-moga di ngapura karo Allah.